wabarakatuh. Saya Asri Fatika, NPM 2021-14582, kelas S6E, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI. Nah, pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan dosen pengampu, Dr. Muhammad Romadona, SEMPD. Nah, pada tugas 2 ini yaitu menceritakan pengalaman pada saat sekolah atau kuliah mengenai dosen atau guru yang cara mengajarnya itu baik, menyenangkan, beserta dengan contohnya. Oke, saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat sekolah dulu. Ada salah satu guru yang cara mengajarnya ini mudah dipahami, menyenangkan, dan gak bikin jenuh atau bosan. Jadi, sebelum memulai materi atau masuki materi, beliau selalu melakukan kegiatan ice breaking. Nah, ice breaking ini bertujuan untuk memberikan semangat konsentrasi kepada peserta didik. Nah, pada proses pembelajarannya pun interaktif, jadi ada komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Dan selain itu, pada proses pembelajaran pun beliau ketika menerangkan materi mudah dipahami, mudah dicerna oleh peserta didik karena selalu memberikan contoh yang relevan dengan materi. Nah, selain itu beliau juga jarang memberikan tugas yang begitu memberatkan atau membebankan peserta didik. Oke, selanjutnya akan ke contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Selesai. Oke, pada pertemuan kali ini, sebelum memasuki materi, kita berdiri semua yuk. Ibu akan melakukan ice breaking. Nah, biar kalian bisa fokus lagi ya. Nah, kalau misalnya ibu nanti bilang kuning, kalian tepuk tangan 1 kali. Nah, kalau misalnya ibu bilang hijau, kalian tepuk tangan 2 kali. Dan kalau misalnya ibu bilang merah, tidak boleh bersuara sama sekali. Paham? Nah, mari kita mulai ya. Kuning, hijau, merah, hijau. Oke, silakan duduk kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Nah, yang akan dibahas ini tentang distribusinya. Sebelum itu, ada yang tahu nggak distribusi itu apa? Oke, aku mau mencoba menjawab ya. Nah, betul. Jadi distribusi itu merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Hal ini bertujuan supaya barang yang diproduksi ini lebih berguna, karena nantinya akan digunakan oleh pihak konsumen ya. Nah, lalu kebutuhan barang dan jasa konsumen pun akan terpenuhi. Nah, lalu ada jenis-jenis distribusi. Jenis-jenis distribusi ini yang pertama, pedagang besar atau grosir. Nah, yaitu membeli barang dan menjual barang dalam jumlah yang besar ke pedagang eceran. Biasanya pedagang besar ini menjual barang dalam bentuk lusinan. Ada yang bisa kasih tahu contoh dari pedagang besar ini apa? Oke, betul. Jadi contoh dari pedagang besar ini yaitu yang seperti ada di pasar Tanah Abang. Nah, lalu yang kedua ada pedagang kecil. Pedagang kecil ini pedagang yang membeli barang dari pedagang besar untuk dijual langsung ke konsumen. Nah, contohnya itu seperti toko kelontong atau warung-warung yang biasa kita lihat ya. Nah, lalu kita masuk ke cara distribusi. Nah, cara distribusi itu ada 3. Yang pertama, distribusi langsung. Nah, distribusi langsung ini distribusi yang tidak melalui perantara. Nah, contoh sederhananya gini. Kalau misalnya saya mau beli bakso nih, nah saya langsung ke tukang baksonya. Nah, itu termasuk ke dalam distribusi langsung, karena saya langsung ke tempatnya. Lalu yang kedua ada distribusi semi langsung. Nah, pada distribusi semi langsung ini, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara yang masih bagian dari pihak produsen. Misalnya gini, ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang pakaian. Nah, mereka itu mengeluarkan produk kemeja A. Nah, kemeja A ini didistribusikan langsung ke tokonya yang ada di berbagai tempat. Nah, itu masuk ke dalam distribusi semi langsung. Nah, lalu yang ketiga ada distribusi tidak langsung. Nah, distribusi tidak langsung ini distribusi yang melalui perantara. Contohnya itu seperti warung-warung. Jadi sampai sini paham semuanya? Paham? Oke, Ibu akhiri pada pelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah pengalaman saya beserta dengan contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.